Hari ini kita akan lanjutkan lagi kehebohan kita bersama Bro Joko. Kisah yang kemarin adalah bagaimana Bro Joko memberi perumpamaan topeng monyetnya menjadi perumpamaan untuk menjadi marketing yang baik, yaitu buat promosi, buat kehebohan, berjualan, maka orang langsung melihat kita, dan di situ kalau menurut Bro Joko cash bergelimang di sana. Artinya sukses dalam melakukan penjualan. Itu juga perumpamaan dan mental daripada yang dilakukan oleh Bro Joko. Ada satu lagi, mental panjat pinang. Jadi ketika naik susah payah, sudah sampai di puncak, merosot lagi, tetap tidak pernah takut, maka akan terus hadapi ketakutan, naik lagi sampai ke puncak lagi, dan berani gagal, hadapi bisnis terus. Kekepoan ini kita masih akan lanjutkan. Halo Bro Joko, ketemu lagi kita di episode yang keempat. Halo juga ya sis. Saya nggak akan bosan loh ketemu Bro Joko, karena kisahnya itu heboh dan luar biasa. Selalu ada kiat, trik, dan yang belum aku sampaikan adalah Kirmaster yang mungkin someday jadi brand ya. Kirmaster ini yang membuat Bro Joko sampai disebut non apa namanya ya? Itu menjadi ahli marketing ada non AP, non H gitu ya. Jadi non kota lain. Non gitu kota ya, lain ya. Saya sebagai supplier yang tadinya kaki lima dipercaya bos, terus menjadi supplier masuk dan akhirnya saya menjadi mentor perusahaan-perusahaan mobil bekas di kota-kota luar biasa besar. kan? Ya. Jadi dari gerabah alat rumah tangga menjadi jualan mobil bekas, dipercaya bergelimang uang karena uangnya datang duluan, mobilnya belum datang, sampai menjadi tidak hanya di Purwokerto, sampai ke Surabaya, sampai ke Jogja, dan sampai ke Semarang, jadi non daerah. Itu karena bergelimang uang daripada para pemodal atau para pembeli mobil, dan akan berlanjut kepada mobil baru. Kita tunggu. Iya. Silakan Bro Joko. Aku udah nggak sabar gimana berpindah lagi bisnisnya makin besar. Silakan. Ya karena dipercaya salah satu bos, salah satu perusahaan itu pada tahun 93 saya dipercaya oleh daripada grup bos tersebut yang pada saat itu ada satu kedileran yang baru dibuka ya, mungkin jadi mobilnya atau mereknya mungkin tidak saya sebut ya, siap, nggak apa-apa ya. Jadi atau terserah, nggak apa-apa. Kalau Bro Joko mau sebut boleh, nggak apa-apa juga. Itu adalah punya kewenangan daripada. Iya, ya pokoknya itu adalah menjadi kaki tangannya mereka lah. Saya supaya menjadi marketingnya dan membukakan outlet mobil bekas pertamanya, terus bos tersebut menjadi satu agen besar ya di Jogja, Kedu, Banyumas kayak gitu ya. Artinya yang di Banyumas adalah dititipkan kepada saya untuk dikembangkan kayak gitu. Maka saya menjadi mobil bekas plus mobil baru kayak gitu. Singkatnya begitu. Jadi sekarang pada tahun 93 ya bergerak terus melaju dengan mudah dan enteng. Tiba-tiba 98 ada krismon lagi, melorot lagi, turun lagi ya. Itulah mentalitas panjat pinang. Jadi bagaimana ya, saya tetap konsisten ya, walaupun babak belur ya. Saya pernah juga ya kalau dunia mobil itu kan syarat dengan kreditan ya. Ya saya sampai begitu ahlinya dan melodok di luar kepala
Ya kalau Sis Antonia kan orang bank ya, tahu ya sebagai orang bank itu masa muda saya pada tahun 93 sampai 98 saya karena sebagai ahli itu ya, jadi saya juga zaman dulu kan namanya kalau kredit itu apalis ya, mengkreditkan sendiri. Jadi drawdown dari bank saya dapat sekian miliar, saya putar. Tapi tiba-tiba itu 98 kan harus bayar 2 kali 3 kali lipat itu ya. Iya, bunganya kan langsung 35%. Ya, bahkan kalau bank di sini bisa sampai 40-an lah gitu ya. Nah, ya sekitar segitu. Ya. Orang bunga deposito waktu itu 75%, Bro. Ya. Ya benar ya. Jadi ini adalah saksi hidup dan memang pengalaman yang mana dalam menghadapi sesuatu kita nomor satu harus tenang. Ya, harus tenang. Jadi ini yang mana satu memang kita belajar fokus. Saya menjadi seorang ahli sehingga punya personal branded tadi kan, bahwa personal branded saya ada harganya, terus sana sini juga ngasih duit, termasuk akhirnya bank juga kasih duit sama saya ya. Kebetulan mungkin banknya juga yang percaya kepada saya, bank yang Sis Antonia dulu pernah di situ. Dan mereka bilang saya kenal sama Bro Joko. Di video mereka nonton. Iya. Pasti. Mereka kasih salam. Iya, kalau itu kelasnya udah seumuran saya, bahkan mungkin sudah pada pensiun ya, itu tahu sekali bahwa pada saat Krismon itu saya hanya satu-satunya yang diberi zaman waktu itu kan keran dipitet semua ya, 98 ya. Ya, ditutup. Ya, keran dipitet karena kegigihan saya, yang mana juga saya punya mental kejujuran, yang mana saya harus membayar beberapa kali lipat itu. Saya bayar penuh, tidak ada satupun yang ngemplang. Akhirnya salah satu pemimpin bank zaman dulu kan otoritas daerah gitu ya, ada namanya tandonan uang, yang mana walaupun keran dari pusat itu sudah ditutup, karena saya itu malah membantu dia karena saya punya keahlian kirmister. Jadi kalau kredit-kredit yang macet di bank, saya membantu menjualkan. Jadi bisa apa namanya, AR-nya berapa yang kira-kira masih bisa masuk, saya lemparkan cepat habis juga itu. Kerja sama-sama bank jadinya ya Pak ya? Iya, jadi saya bisa membantu. Maka pada saat orang lain itu dipitet kerannya, saya dikasihani apa ya namanya ya, dimelas. Karena kan memang sudah dipercaya, jadi masih dalam kondisi demikian kan pun itu bisa kalau namanya garantor land ya, garantor land itu kan kalau lagi normal itu kan di roll over uangnya ya. Ya bisa diputer jadi berkembang banyak kayak gitu ya. Tapi karena ada, jadi sebagai dealer memang dapat fasilitas dari bank adalah avalis atau garantor lain. Jadi setiap kali pembelian mobil atau penjualan mobil itu di backup juga dari bank, dari line tersebut, dan itu memang hanya diberikan kepada mereka-mereka yang dapat dipercaya oleh bank. Gitu, silahkan. Ya, sampai itu ya, sampai krisis tadi. Ya, sampai sebegitunya detail. Saya pun tetap tadi ya percaya bahwa kita harus konsisten. Kalau orang lain kan mengembalikan barang, kayak gitu, supaya mengurangi kreditnya juga apa namanya. Tapi kan ngemplang, nggak bayar gitu, nggak bayar bunga, ya. Itu saya tidak mau. Jadi saya rugi, memang rugi berat, tapi akhirnya ya puji Tuhan, karena kejujuran itu Tuhan mengembalikan juga uang itu kepada saya. Ya, dengan melalui apa mungkin dikasihani itu ya, dikasihani ada. Bukan dikasihani Bro, tetapi Anda dipercaya. Kalimatnya bukan inilah ilmu padi, dibilangnya dikasihani padahal dipercaya Bapak. Oke, lanjut. Iya. Dikasihani karena saya itu malah bantu. Kenapa bisa bantu? Ya saya kirmister tadi ya. Jadi kalau jualan mobil bekas, jualan mobil baru, jualan mobil bekas pun saya ahli lah kayak gitu. Ya, jadi itu
yang nantinya dalam perkembangan selanjutnya itu ada saya dikasih tadi uang lagi dikasihani sama pemimpin bank itu yang tadinya tidak boleh di revolving ya, karena kebijakan setempat tadi kan lihat keadaan. Ya, terus saya ditanya oleh pemimpin bank itu kayak gitu ya. Ini kalau Pak Joko kasih uang lagi sama saya, cara ngembangkannya gimana kayak gitu. Ini orang ya. Saya tahu siapa pemimpin cabangnya saat itu. Ya. Saya kenal. Iya, dan itu ya, lanjut. Itu boleh ditanya, dan bagaimana caranya Pak Joko untuk mengembangkan duit ini supaya saya juga tidak salah gitu ya, karena itu kan teori nasional harus klik gitu ya. Tapi kan ada juga memang harus kalau yang bagus diberi napas kayak gitu lah ya. Nah, saya yang termasuk mungkin diberi napas itu. Iya. Jadi karena saya loyal, saya bayar tadi ya, bunganya saya tidak kemplang, saya dikasihani, dikasihani sama Tuhan juga. Akhirnya saya boleh di rollover itu uangnya dikasih lagi. Jadi kan gudung lagi dengan versi baru. Hanya ditanya bagaimana caranya gitu. Ya sudah. Kalau saya kan mempunyai teori-teori kerja yaitu zaman waktu itu ya akan saya kembangkan dengan teori menyebar gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana gitu. Jadi kalau dulu mungkin kalau PH-nya X rupiah, sekarang saya akan jual 50%-nya dengan DP yang bagus, tapi tetap harus jalan gitu ya. Itu saya karena dapat uang itu kan panen itu ya sih, karena ya panen pasti itu, karena nggak ada orang yang punya duit. Jadi di kota ini ya saya yang punya duit, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar saja itu semua kan stop selling ya. Jadi ya jadi saya bisa jualan, bahkan menolong teman-teman pengusaha lain saya kayak gitu. Jadi saya dapat namanya dulu upping price ya. Upping price itu jualan seperti banknya saya dikasih untuk yang penting kredit jalan mereka begitu. Jadi nah itu keuntungannya itu bisa untuk bayar sampai lunas saya gitu. 3 tahun kemudian semua utang saya lunas, puji Tuhan kayak gitu ya. Ya mungkin kalau dibilang kerja bakti tapi tidak punya utang gitu. Ya semenjak tahun-tahun seperti itu mulai apa namanya, ada leasing masuk dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sudah mulai bisa dibuang uangnya, bisa kredit bersama dengan leasing yang mana tidak perlu apa namanya jualan sendiri terus motivi angsuran sendiri kayak gitu ya. Ya itu saya punya pengalaman itu, bahkan saya punya keahlian itu. Maka setiap hari kan pekerjaan saya seperti tadi ya, tukang marketing tadi ya. Jadi kalau setiap kali ada CMO datang di tempat saya hanya sharing aja, sharing rasa syukur saya bisa berhasil dan lain sebagainya. Itu CMO bisa ngumpul, yang mana CMO itu beberapa tahun kemudian karena mendengarkan cerita-cerita saya ya, beberapa tahun kemudian itu hampir semua yang dolan yang ikuti cerita saya, mereka menjadi kepala cabang di bank tersebut kayak gitu. Ada beberapa bank, umpamanya begitu. Ya, jadi puji Tuhan melalui sharing itu sebetulnya kan bisa menginspirasi, bisa membuat satu gambaran-gambaran orang bisa maju. Kurang lebih begitu. Saya setelah mobil baru, terus kemudian apa lagi, Bro? Iya, jadi
mobil baru. Setelah mobil baru berkembang, saya menjadi sekarang ada basicnya mobil bekas ya. Jadi mobil bekas itu sekarang saya geluti dengan tekun walaupun jatuh bangun ya. Sekarang dikerjakan oleh anak saya ya. Ya nanti itu anak saya ada Hendra dan Hendri ya. Jadi Bro Joko boleh kasih tahu ke saya berapa banyak perusahaan sekarang Bro Joko punya? Ya, perusahaan saya ya sekarang ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Purwokerto, ada di Cilacap, di Yogyakarta. Sebentar lagi Henry mau buka juga di, pokoknya Jawa itu oke lah kayak gitu lagi dikerjakan. Berarti kalau begitu pemirsa jangan takut, nanti nama-nama perusahaannya Bro Joko akan tampil setelah ini ya. Jadi apa aja perusahaannya berkembang dari hanya mengumpulkan kardus, sekarang memiliki banyak sekali perusahaan dan masuk ke dalam Joko Motor Group. Namun Bro Joko ini juga memang jiwa pemimpinnya luar biasa. Sejak dari kardus itu pun mengumpulkan para pengepul adalah bagaimana mengelola mereka sampai dengan sekarang mau menyerahkan tongkat kekuasaannya kepada penerusnya yaitu Henry. Setelah Bro Joko ternyata mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dealer baru dan dealer bekasnya, maka kita sudahi dulu ceritanya. Bagaimana nanti di penutup cerita akan terlampir berapa banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Bro Joko, di mana mulainya dari pengepul kardus sampai dengan memiliki sekian banyak perusahaan. Dari ceritanya adalah semua seperti orang sedang panjat tebing, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, untuk itu bagaimana di sesi berikutnya Bro Joko akan memberikan tongkat kekuasaannya kepada anaknya yaitu Bro Henry, dan tetap tune in di video kita. Terima kasih Bro Joko buat hari ini. Salam. Ya. Salam bergembira, sukses, hasil. Jangan lupa Asik, luar bahagia. biasa. Jangan lupa bahagia. Makasih Bro Joko. Okay.